Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yaitu bab 3 mengenai pengertian pendidikan. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Adinda Mustika Azaroh, Afnan Boma Leoni Bras, Ambar Sausan Hasna, Arlivia Putri Sabrina, Atep Abdullah, dan Bilqis Adilah. Sebelum masuk ke materi pengertian pendidikan, yang perlu diketahui yaitu manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengertian pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI, pendidikan adalah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Dalam Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut para ahli, menurut Sugarda Purwakawatja, dalam arti luas, pendidikan meliputi semua perbuatan dan usulan dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dalam arti sempit, pendidikan sama halnya dengan pengajaran. Walaupun demikian, di dalam proses pendidikan akan tercakup pula pengajaran sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Menurut Driskara, pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf yang insani. Menurut Langeville, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Pertama, pengertian pendidikan maha luas. Pengertian pendidikan maha luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan, sepanjang hidup maupun situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Tujuan pendidikan secara luas terarah pada apa yang ingin dicapai selama hidup atau sama dengan tujuan hidup yang menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Kedua, pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Tujuan pendidikan hanyalah lebih mengutamakan pemupukan intelektual dan kemampuan serta keterampilan tertentu yang berhubungan dengan materi pelajaran. Ketiga, pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan serta sebagian dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup. Kemudian, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah.
Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah adalah kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Ada 5 disiplin ilmu yang merupakan kajian dalam pendidikan, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Psikologi adalah studi tentang kegiatan atau perilaku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, lalu dari masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Kedua, disiplin ilmu juga menopang terhadap pendidikan adalah sosiologi, yaitu studi tentang interaksi antara individu dalam kehidupan masyarakat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup tidak lepas melakukan hubungannya dengan manusia lain atau dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan pada intinya merupakan hubungan atau interaksi dan interrelasi antara manusia dengan manusia. Tanpa adanya interrelasi antara manusia, maka pendidikan tidak akan terjadi. Ketiga, antropologi merupakan pengetahuan tentang manusia dan studi tentang ras manusia. Maka yang menjadi kajian dalam pendidikan adalah manusia merupakan makhluk yang mempunyai keharusan dan kemungkinan pendidikan. Karena manusia lahir tanpa dibantu manusia tidak mungkin menjadi manusia sempurna, dan tidak mungkin terjadi interaksi dan interrelasi. Terjadinya pendidikan karena adanya hubungan sesama manusia untuk mengembangkan rasionya dan pertumbuhan fisiknya. Keempat, pendidikan dipandang dari sudut ekonomi mengarah pada upaya-upaya dalam mencapai kemakmuran manusia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Ekonomi juga merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pendidikan akan ditentukan dengan perhitungan secara ekonomi. Oleh karenanya, kondisi ekonomi akan mempengaruhi kemampuan dan kegiatan pendidikan. Artinya, bahwa tinggi rendahnya anggaran yang dimiliki merupakan modal dalam keberlangsungan pendidikan. Kelima, pendidikan dipandang dari sudut politik mengarah pada ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Politik atau ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan. Kita selaku manusia yang berada dalam suatu wilayah negara mau tidak mau harus mengikuti tentang apa yang terjadi pada politik yang sedang dilaksanakan oleh negara. Oleh karena itulah, maka setiap manusia hendaknya patuh dan taat pada suatu ketentuan yang dilaksanakan dalam percaturan politik. Berbicara tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, maka terlebih dahulu perlu berbicara tentang pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Ciri-ciri pendekatan ilmiah yaitu 1. Analisis, artinya menjabarkan sesuatu hal dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Karena dalam pendidikan ada batas-batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu, seperti sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Deskriptif, artinya menggambarkan secara rinci tentang unsur-unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Yang selanjutnya yaitu empiris, artinya mengungkap prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana, melalui pendirian dan pikiran yang logis. Yang terakhir, mulai dengan suatu asumsi, maksudnya suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Dengan kata lain, suatu pendapat dalam suatu disiplin ilmu tertentu dalam pendidikan sudah diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Menurut Campbell, tahun 1979, sistem adalah sekumpulan komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut Elias M. Award tahun 1979, sistem adalah sekumpulan komponen-komponen yang terorganisir satu sama lain sesuai dengan rencana dan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Umar Tita Raharja tahun 1994, sistem adalah suatu kesatuan yang integral dari sejumlah komponen-komponen yang saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing dan terarah pada suatu tujuan. Makna yang terkandung dalam pengertian sistem diantaranya yang pertama, adanya sekumpulan atau keseluruhan. Kedua, sekumpulan tersebut terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Ketiga, komponen tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan komponen itu mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Dan terakhir, adanya suatu tujuan. Karakteristik teori sistem sebagaimana diungkapkan oleh Reja Mudiaharjo, yaitu yang pertama, keseluruhan merupakan yang utama dan bagian-bagian merupakan hal yang kedua. Yang kedua, adanya kesatuan dari setiap bagian-bagian. Yang ketiga, bagian-bagian membentuk keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Yang keempat, setiap bagian-bagian memainkan perannya. Yang kelima, sifat bagian-bagian dan fungsinya diatur oleh keseluruhan dalam hubungan-hubungannya. Yang keenam, keseluruhan merupakan sesuatu yang kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti suatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Yang terakhir, harus dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar bagian-bagian dan hubungan-hubungan secara berangsur-angsur. Selanjutnya ada model sistem sederhana dalam lingkungan. Yang pertama, ada input, yaitu pemasukan. Kemudian adalah proses. Dan yang terakhir adalah output, yaitu pengeluaran. Sekian penjelasan materi mengenai pengertian pendidikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.